hari ini untuk bioteknologi semester 7 kajiannya tentang antibodi monoklonal, betul ya? Betul, Pak. Ya, jadi tim pemicu diskusi sudah ada, sudah mengunggah di Spada. Spadanya alhamdulillah sudah bisa leading, bisa jalan, running well, kemudian kita manfaatkan, kita berdayakan. Nanti untuk hal-hal lain juga lewat Spada, misalnya daftar hadir, kemudian unggah logbook, unggah tugas mandiri untuk praktek bioteknologi, kemudian juga jurnal refleksinya diunggah di Spada. Kemudian jangan lupa untuk semua saja menyelesaikan sesegera mungkin, karena ini sudah menjelang selesai, jadi tinggal kurang 2 kali pertemuan terus 1 kali UAS, maka segera selesaikan semuanya. Nanti tuntas yang satu akan menyusul yang lain tugas-tugas kita semuanya. Hari ini silahkan kelompok 10 ya, silahkan kelompok 10 mulai share screen pemicu diskusi antibodi monoklonal. Silakan, siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau jadi penyaji dan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 10 yang beranggotakan dari saya sendiri Nolia Martia Siregar sebagai moderator sekaligus penyaji, dan kemudian ada Eva Octaviana sebagai penyaji. Maaf sebelumnya saudara Wawan, bisa tolong saya jadikan host? Masih nunggu sinyal ya, bentar saudara Wawan. Oke. Serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, jadi masuk ke pelajarannya. Jadi antibodi monoklonal itu merupakan senyawa yang homogen, sangat spesifik, dan dapat diproduksi dalam jumlah yang besar, sehingga hal ini tentu menguntungkan jika digunakan sebagai alat diagnostik. Beberapa jenis kit antibodi monoklonal tersedia di pasaran untuk mendeteksi bakteri patogen dan virus, serta untuk uji kehamilan. Kemudian antibodi merupakan campuran dari protein dalam darah yang disekresi mukosa, kemudian menghasilkan sistem imun yang bertujuan untuk melawan antigen asing yang masuk ke dalam sirkulasi darah. Jadi ketika ada antigen asing yang masuk ke dalam sirkulasi darah, antibodi inilah yang menghasilkan imun yang untuk melawan antigen tersebut. Kemudian antibodi dibentuk oleh sel darah putih yang disebut sebagai limfosit B. Kemudian limfosit B akan mengeluarkan antibodi yang kemudian diletakkan pada permukaannya. Dan setiap antibodi yang berbeda akan mengenali dan mengikat hanya satu antigen spesifik. Antigen sendiri merupakan suatu protein yang terdapat pada permukaan bakteri
antigen dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membantu tubuh bertahan melawan penyakit dan menghancurkan daripada sel kanker. Beberapa jenis dari sel kanker membuat antigen yang berbeda-beda dengan protein yang dibuat oleh sel-sel yang sehat. Dengan teknologi yang ada, dapat dibuat antibodi monoklonal yang hanya menyerang protein serta menyerang sel-sel tanpa mempengaruhi sel-sel yang sehat. Antibodi monoklonal dapat disimpan dalam keadaan beku yang kemudian selanjutnya dapat diinjeksikan ke dalam tubuh hewan atau dibiarkan ke dalam suatu kultur guna menghasilkan antibodi yang dalam jumlah besar. Kemudian ini kegunaan antibodi monoklonal akan dilanjutkan oleh saudari Eva Oktaviana. Baik, terima kasih moderator. Lanjut ya. Yang ini ada kegunaan antibodi monoklonal antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu mencegah suatu penolakan jaringan terhadap sel dari transpirasi jaringan. Yang kedua itu untuk mendeteksi kandungan hormonen korionik, gonadotropin atau disebut dengan HCG pada wanita hamil. Yang ketiga itu untuk meningkatkan racun serta dapat dinonaktifkan dengan antibodi ini. Lanjut Noli. Udah? Udah. Lanjut ke selanjutnya. Teknologi antibodi monoklonal. Yang pertama itu untuk mengukur dan mendeteksi menggunakan teknologi antibodi monoklonal relatif cepat, lebih akurat dan lebih peka karena spesifitasnya tinggi. Yang kedua itu ada teknologi antibodi monoklonal saat ini digunakan untuk mendeteksi kehamilan alat diagnosis sebagai penyakit infeksi dan deteksi sel-sel kanker. Yang ketiga itu ada teknologi antibodi monoklonal dapat digunakan untuk membunuh sel kanker tanpa mempengaruhi sel-sel yang sehat. Yang keempat itu ada teknologi antibodi monoklonal banyak dipakai untuk mendeteksi penyakit-penyakit pada tanaman dan hewan, kontaminasi pangan dan polutan lingkungan. Next. Nah, di sini ada proses pembuatan antibodi monoklonal. Cara pembuatan antibodi monoklonal untuk mendapatkan antibodi yang homogen dengan teknik hibridoma pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada imunisasi mencit. Yang kedua itu ada fusi sel limpa kebal dan sel mieloma. Yang ketiga itu eliminasi sel induk yang tidak berfungsi. Yang keempat itu ada isolasi dan pemilihan kolon hibridoma. Yang pertama itu ada imunisasi mencit. Nah, antigen protein atau polisakarida secara suntikan pada beberapa tempat atau sel limpa renal. Nah, cara ini dan kendalanya dipengaruhi oleh sifat antigen atau respon imun binatang yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada fungsi sel limpa kebal dan sel mieloma. Pada kondisi ini biasanya jaringan sel limpa yang membuat antibodi akan cepat mati, sedangkan sel mieloma dapat dibiarkan secara terus-menerus, sehingga sel hibrid dapat memproduksi antibodi secara terus-menerus dalam jumlah yang tidak terbatas atau in vitro. Yang ketiga itu ada eliminasi sel induk yang tidak berfungsi. Frekuensi terjadi hibrid sel limpa sel mieloma biasanya rendah, karena itu penting untuk mematikan sel yang tidak fungsi yang jumlahnya banyak agar sel hibrid mempunyai kesempatan untuk tumbuh. Dan cara membiarkan sel hibrid dalam media selektif yang mengandung hipokatin, aminoprotein, dan
timidin atau disebut dengan HAT. Terus keempat itu ada isolasi dan pemilihan kolon hibridoma. Sel hibrid dikembangkan sedemikian rupa sehingga tiap sel hibrid akan membentuk koloni homogen yang disebut dengan hibridoma. Tiap koloni kemudian dipelihara terpisah satu sama lain. Hibridom yang tumbuh diharapkan mendeteksi antibodi ke dalam medium sehingga antibodi yang terbentuk bisa diisolasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Eva atas pemaparannya.